Oke, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejawat. Untuk video selanjutnya kita akan menjelaskan eh, cara mengoperasikan infus pump. Kalau video yang sebelumnya sih sharing pump ya. Kalau ini infus pump. Dan untuk infus pump ini udah jadi makanan sehari-hari untuk di ruangan ICU, ada juga di UGD bisa menggunakan ruangan alat infus pump ini. Tapi ya untuk sehari-hari ini alat sudah wajib digunakan di ruangan ICU dan harus sudah mandiri lah atau bisa untuk mengoperasikan alat ini. Dan alat ini alat untuk mengukur tetesan infus. Misalkan kita butuhnya satu botol infusan ingin habis dalam 8 jam, kita bisa mempergunakan alat ini agar tidak terlalu cepat, terus agar tidak terlalu lambat juga. Jadi untuk alat ini kalau misalnya kita butuh satu botol ingin habis 8 jam, kita pergunakan alat ini, dia pasti dalam 8 jam habis satu botol itu, tidak akan pernah sampai bablas sampai kehabisan atau masih tersisa banyak gitu kan. Alat ini sudah wajiblah dipergunakan di ruang intensif. Adapun untuk cara pengoperasionalnya sebagai berikut. Yang pertama kita colokkan dulu kabelnya ke bagian belakang infus pump ini. Nah, ini dia di bagian belakang mesin infus pump ini. Kita harus pastikan posisinya sama ya, jangan sampai kebalik kayak gini pasangnya. Ini pasti nggak bakal masuk. Pastikan posisinya pas ya. Setelah posisinya pas gini atau masuk, kita tinggal colokan ke arus listrik. Setelah terhubung ke arus listrik, pastikan lampu power ini nyala. Kalau dia lampu power tidak menyala, dipastikan kabelnya bermasalah, dia arusnya tidak masuk ke mesin ini. Yang pertama, jika sudah terhubung ke arus listrik, di sini juga terdapat beberapa tombol dengan keterangannya masing-masing. Yang pertama ada tombol power, yang kedua ada tombol start, ada set atau untuk menyeting, ada select di sini, terus ada clear, ada tombol stop juga. Terus setelah terhubung, kita mulai menyalakan alat infus pump ini. Yang pertama kita tekan tombol power. Pas. Nah, mesin sudah mulai nyala. Terus selanjutnya, misalkan kita butuhnya satu botol habis dalam 5 jam ya, nanti kita tinggal hitung aja. Kalau enggak, satu pelabot itu habis dalam 8 jam gitu kan. Atau misalkan kebutuhannya ini tuh untuk hitungan cc per jam. Jadi misalkan butuhnya 20 TPM misalkan, ya udah kita minta hitung-hitung. Setelah hitung dan adalah hasilnya, kita tinggal setting di sini. Cara nyetingnya yang pertama itu tekan set atau kepanjangan setting. Nah, nanti dia akan berkedip yang angka bagian atas. Nah, ini berarti menandakan berapa yang harus berapa cc per jam yang harus dijalankan oleh mesin ini. Misalkan 21, kita
jangan klik yang angka 1, nanti kelamaan. 1 2, nah kalau itu kelamaan kita langsung untuk kelipatannya di sini ada kelipatan 1, kelipatan 10 sama 100. Kalau kita klik yang 100 dia langsung di angka 101. Kita kembalikan lagi ke awal, karena misalkan kita mau 21 untuk settingannya, kita tinggal klik aja di angka yang 10. 1 2, nah dia udah di angka 21. Terus selanjutnya untuk bagian yang bawah kita setting. Itu yang bagian bawah itu misalkan satu pelabot isinya 500 cc. Ya udah, berarti yang angka 200 ini kita ganti ke angka 500 dengan cara kita dari yang setting yang atas kita tekan tombol yang select yang bawah ini, yang bawahnya. Nah, dia pasti berkedip. Karena nanti dia akan membaca berapa sih isi dalam satu pelabot itu. Nah, karena isi dalam satu pelabot itu 500 cc, kita buatlah ini 500. Nah, kita jangan tekan tombol yang 10 ini. Kalau kita tekan tombol 10 ini nanti kita akan lama. Tuh. Akan lama dia. Untuk mempercepat kita kliknya atau tekan tombolnya yang 100 ini, dari 200 kan bisa langsung 300, 400 dan 500. Nah, kenapa 500? Karena 500 itu dalam satu botol impusan itu kan 500 cc. Nah, 500 di sini. Setelah ini selesai di angka 500, di angka yang kita cari, akhirnya kita set yang atas lagi sampai dia berhenti, dan selanjutnya kita klik start. Nah, dia pasti akan bunyi. Kenapa dia bunyi? Karena dia kondisinya sekarang belum terpasang impusan, impusannya nggak ada, terus inpusetnya juga tidak terpasang. Nah, kalau misalkan terpasang impusan, inpusetnya kita di sini ada handle, kita buka, misalkan kita gambaran saja ya. Di sini pelabot sudah terpasang inpuset. Nah, nanti kita inpusen kita masukin ke sini sampai ke dalam. Setelah itu inpusetnya terjepit ke dalam, nah kita tutup lagi ininya, tuasnya, dan ini dipasangkan ke, di sini ada sensor. Nah, nanti ini dipasang ke ditempelkan ke inpuset, ke bagian penampungnya. Karena ini enggak ada, kita gantung sini aja ya. Ini bagian sensor. Nah, nanti dia kalau misalkan di inpusetnya itu pastikan tidak ada udara. Kalau misalkan dia ada udara, pasti di sini dia akan bunyi terus alarmnya, karena di inpusetnya ada udara, dia pasti bunyi terus. Bisa juga misalkan inpusannya macet karena darah mengumpal di bagian pasien, darahnya mengumpal karena tertekuk, misalkan, dia pasti bunyi juga, akan timbul alarm di sini. Terus selain itu jika impusan habis juga dia pasti akan bunyi memberitahu bahwa impusannya habis dan harus diganti untuk cairan impusnya. Nah, seperti itulah cara pengoperasian kurang lebihnya ya, seperti itu gambarannya. Ya, mudah-mudahan sedikitnya membantulah ke teman-teman kita yang sebelumnya emang belum pernah tahu cara mengoperasikan. Sedikitnya ada gambaran agar tidak terlalu ngeblank. Dan ini kan pasti masih menyala nih. Nah, kita untuk mematikannya kita tekan tinggal tekan aja tombol powernya. Pastikan sudah mati dan sudah tidak bisa dioperasikan lagi kalau sudah posisi mati kayak gini. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian ya penjelasan cara mengoperasikan infus pump. Mudah-mudahan membantu ke teman-teman sejawat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.